gugat dengan takdirnya Allah juga, karena Allah sudah janji. Berbicara masalah spiritual itu harus selalu dikaitkan dengan masalah filsafat hidup. Oleh karena itu nilai spiritual secara religius merupakan tiga hal yang keberadaannya itu saling tarik menarik, saling membutuhkan, saling interaktif, dan saling berkaitan. Dengan begitu betapa pentingnya nilai spiritual itu sendiri. Maka kita selalu berdiskusi, selalu sambung jiwa, sambung hati, sambung rasa. Ngaji rasa. Apa ngaji rasa itu? Ngaji kita tidak boleh untuk didengarkan, tapi dirasakan dalam hati. Kalau kita rasakan di dalam hati, kita akan bisa merasuk ke dalam kalbu. Maka di situ ada yang namanya efek, ada resonansi yang masuk ke dalam basir ruh, yaitu paninggal hati. Insya Allah seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, pangestu sedaya. Alhamdulillah Gus saged pitepangan sowan panjenengan. Kawula saking wakil saking Hiper Kediri kalih sak rencang saking channel Ngaji Rasa saking Tuban Gus. Nggih sowan panjenengan sepindah silaturahim nggih kalih nyuwun pengaosanipun Gus. Nggih. Kita mriki mboten saged ngaos. Napa Gus? Ya kita bersama-sama untuk mentafakur diri ya. Bertafakur diri. Ngaji sareng-sareng ngoten Gus. Nggih. Tafakur itu dialap dari tafakuron ya. Jadi kita merenung dan memikir. Jadi kalau kita ini mau memikir atau kita mau merenung, itu akan mencapai sebuah hikmah. Bagi semua yang sudah mendapatkan hikmah itu akan menimbulkan efek, yaitu kebijakan hati untuk melakukan sesuatu yang akan dilakukan seperti itu. Mohon maaf, ini tadi kan spontanitas ya. Nggih ngapunten niki wau dadakan. Nggih ngapunten saderenge Gus, mboten wonten napa rencana panjenengan wedar tentang nggih menika ngaji rasa. Sebetulnya boleh saya komplain sedikit ya. Oh nggih Gus. Ngaji rasa. Sebetulnya itu ngajinya bolehlah bagus ya. Tapi rasanya itu kalau bisa itu makai huruf H, jadi ngaji roso ya. Ya. Kalau ngaji roso ada roso sejati, ada roso dan ada roso sejati. Ngapunten Gus, niku perbedaannya menapa antara roso kali roso meniku? Gini, ada 4 ya, ada roso, ada roso sejati, ada roso, ada roso sejati. Perbedaannya begini, kalau kita ini misalkan ya roso, misalkan kita ini bersentuhan antara apa itu tubuh dengan tubuh, ini kita terasa. Tapi roso sejati, ini kita ini misalkan kita tidak bersentuhan, tapi kita bisa merasakan. Nah, contohnya misalkan ada orang yang misalkan itu di depan panjenengan semuanya ini saat itu dianiaya ya, dianiaya. Kamu bisa merasakan apa itu betapa sakitnya orang itu ya. Sampai kalian semua ini pada menggiris gitu ya. Pernah seperti itu ya. Atau kita misalkan saya makan jeruk nipis ya, makan jeruk nipis.
semuanya pada gini semuanya. Rasa asemnya iya, ikut merasakan. merasakan seperti itu. Iya. Itu rasa sejati. Nah, terus yang satunya rohso. Rohso itu berhubungan dengan yang namanya roh. Roh, ya. Lah roh ini artinya ada di dalam jiwa yang paling dalam, yaitu basirutur roh, atau kalau kita berbicara masalah kalbu, Mata hati gitu. bukan mata hati, tapi telenging hati. Kalau mata hati cenderung kita ini berbicara masalah nur aini. Nur itu cahaya, ya aini adalah mata. Nur aini berarti mata batin. Ya, gitu. Iya. Lah, yang namanya roso sama dengan kita ini duduk di sini, ya. Kita melihat bagaimana, misalkan panjenengan melihat pada saat saya ngomong Tugu Monas gitu ya, panjenengan bisa merasakan, bisa menembus beberapa kilo, walaupun ini terhijab dengan sesuatu atau hijaban yang lain gitu. Paham ya? Nggih. Misalkan saya ngomong masalah tolong ambilkan, panjenengan bilang gini, tolong ambilkan kamera yang ada di sana loh. Bikin jenengan ini langsung kontak, ada di sana. Paham ya? Itu rasa. Atau begini, jenengan ini tidur, ya. Pada saat tidur ini, jenengan perasaan jenengan ini, rohnya jenengan seakan-akan kemana gitu. Saya tadi itu mimpi seperti saya ada di sana. Kok temenan nih? Itu namanya rohso. Yang terakhir adalah rohso sejati. Rohso sejati itu adalah oncating roh ono ing raga. Oncating roh ono ing raga. Oncating roh saking ragane. Berarti kita dalam keadaan sakaratul maut. Nah, sakaratul maut bisa dikatakan apa sakaratul maut itu, atau sakar itu sendiri. Sakar itu adalah mabuk, mabuknya mabuk. Mabuk. Jadi kita dalam keadaan mabuknya mabuk. Mabuk ini ditikelkan atau ditingkatkan menjadi 1000 itu masih kurang ini lagi. Jadi yang tidak terbatas. Jadi orang itu kalau sudah sekarat, sudah tidak tahu apa-apa. Apalagi orang suruh membaca surat Yasin, Al-Fatihah, yang di sini tidak ada dengar. Kalau ada orang, kenapa orang kok bisa melafadzkan pada saat orang itu mau sakratul maut atau mau dipisah rohnya itu, kok bisa melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau subhanallah? Karena sudah ada rekaman rasa yang ada di dalam batin ini. Bukan dari manusia yang nuntun, bukan di situ. Makanya namanya, atau karena kebiasaan gitu Gus, istiqomah baca. Boleh, karena istiqomah itu, makanya itu dari istiqomah itu kalau orang ini selalu zikir, zikrullah akan menimbulkan yaitu adhkar. Apa adhkar itu? Orang yang selalu dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Ngapunten Gus, panjenengan tadi membahas tentang roh. Nah, setelah roh meninggalkan jasad itu perjalanannya terus kemana Gus? Perjalanan roh. Roh itu setelah dari kubur, setelah dari apa itu? Keluar dari jasad. Terus jasad ini dimasukkan ke dalam kubur, ya. Ini kita ini, atau sebelum jasad ini dimasukkan ke alam kubur ini, roh ini sudah terpisah, tidak harus ada di dalam kubur. Jadi roh ini sudah urusan Tuhan. Hanya ada ketingkatan-ketingkatan roh itu. Jadi langsung kembali ya Gus ya. Bisa dikatakan kembali, kan macam-macam roh itu ya. Makanya karena saya sendiri mempelajari roh itu hanya di dalam bidang tasawuf, bukan di fikih. Dikhawatirkan kalau kita berbicara masalah tasawuf,
katanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu kalau kita ini wejangan ini kalau masalah yang private itu jangan sembarangan. Gitu ya. Jadi nggak kurang pas untuk diputar ya Gus ya. Sebetulnya kalau kita itu ngajinya itu kalau kita ini kalau orang kanak-kanak terus kita ini berbicara masalah SMP, ketingkatan SMP terus kuliah nanti nggak nyambung jadinya. Bukan ngaji Rasul lagi nanti itu. Ngaji apa Gus? Ngaji fikih nanti itu. Ngaji fikih. Kembali ke roh tadi Gus. Perbedaan roh, sukma, jiwa, nyawa itu apa Gus? Perbedaannya Gus? Kalau sukma ya yang kita bahas yang mana dulu nih? Perbedaannya roh, sukma sama jiwa Gus. Kalau jiwa ini adalah wadak. Jiwa adalah wadak, yang terjiwa, yang terwadak. Secara jadi jiwa badan wadak gitu, ya badan wadak ya. Badan wadak ini jiwa. Nah, kalau jiwa kita ini jiwa manusia ya harus selalu lurus realnya itu sebagai makamnya manusia. Manusia kan yang dhaif kan lah, seperti itu. Tidak boleh menyombongkan diri, ya tidak boleh mempunyai ego yang tinggi dan lain-lain karena kita kan juga yang dhaif. Ini jiwa ya. Juga macam-macam orang apa itu mendefinisi masalah jiwa itu. Kalau sukma nyawa yang masih bersemayam ada di jiwa itu namanya sukma. Kalau roh ini ibarat burung yang sudah terlepas dari sangkarnya. Kalau roh itu masih di dalam apa itu jiwa, namanya ya istilahnya itu roh itu awas atau ngelmu atau kaweruhan atau yang weruh, roh weruh. Roh itu dari apa? Dari kata weruh itu. Weruh, iya. Ini Gus. Ngapunten Gus, saya penasaran masalah fenomena kerasukan jin itu loh Gus. Nah itu logika dan cara menyembuhkannya bagaimana Gus? Seperti jaranan, kan itu semacam kerasukan ya Gus ya? Iya. Sebetulnya bukan bagian saya masalah kerasukan gitu. Karena saya kira itu orang kerasukan itu tidak ada. Kalau menurut panjenengan? Menurut saya itu hanya suatu sugesti aja. Sugesti. Iya. Sugesti. Misalkan jaranan gitu ya. Orang ini sudah kata kalau melihat orang-orang jaranan itu di tren lah itu namanya. Ini trans. Di trans. Gitu. Ini tak strengnya di makam sana, di kubur pitu, di sumur pitu, atau di gerombol mana itu kan sugesti aja. Sehingga orang ini sugesti bahwasanya di situ ada jin, ada sesuatu itu. Sehingga pada waktu pas temanya orang ini di saat bermain, ya itu yang sekiranya disugesti itu seakan-akan masuk. Seakan-akan masuk. Nah, itu tidak ada sebetulnya itu. Lajeng tentang hakikat manunggaling kawula kelawan Gusti Gus. Nah niku pripun sagedipun wedhar Gus? Manunggaling itu atau itu namanya bersatunya ya nyawiji atau manjing. Manunggaling kawula Gusti, kalau bagi saya itu salah itu. Kalau saya kata bahasa itu bahasa yang salah.
dadose ingkang leres pripun Gus? Manunggaling kawula ing Gusti. Manunggaling kawula ing Gusti. Iya. Kalau kita itu manunggaling kawula Gusti, Nggih. itu nanti kita tidak bisa membedakan mana Allah mana kita. Sehingga pada saat sesi di Jenar itu di kalam seperti itu beliau mengatakan ya saya ini Allah, jadi Nggih. sehingga jadi begitu. Karena sesi di Jenar itu percaya bahwasanya kalau misalkan kalau Allah tidak manjing kepada diri saya, tidak manunggal kepada diri saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa untuk bergerak. Kan seperti itu. Makanya itu ada sifat atau kalimat yang namanya itu kalimat ma'an, di situ tuh namanya ing ya, atau kata tubinya itu atau kalimat sambung. Nah, sambung. Manunggaling kawula ing Gusti, itu yang benar. Sehingga Allah ini yang kuasa, zat kang nyawiji, ini Allah ini yang manunggal, ya, artinya Allah ini manunggal kepada makhluk, yang mana makhluk ini bisa bergerak dan bisa untuk beraktivitas seperti itu. Kalau manunggaling kawula Gusti, nanti wah biar aku maling, biar saya melacur, ini ya juga perbuatannya Allah, jadi begini ya jadi. Karena kehendaknya. Iya. Kalau misalkan ini, saya ini loh, ini perbuatannya perbuatan Gusti Allah. Gusti Allah sudah menjadikan saya begini, nah, gitu. Nah, itu nanti tidak bisa membedakan mana makhluk mana Allah, nah, gitu. Ya, manunggaling kawula ing Gusti. Karena saya ini lillah billah, Allah menarik kita untuk berbuat yang sesuatu gitu. Terus itu Gus, tentang konsep Lauhul Mahfud Gus, jangan jelasakan Gus, apakah memang benar-benar ada apa itu Lauh Mahfud Gus? Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud nggih Kang Laras. Ya. Nggih. Lauh Mahfud. Ya bukan benar-benar ada, ya memang ya itu diadakan oleh Allah. Artinya kita ini misalkan gini ya, manusia ini dilahirkan pada saat dari gua karbonyan ibu itu kan dalam keadaan telanjang, selai benang pun juga tidak nempel pada tubuh kita. Nah, supaya benang ini menempel atau sudah manusia ini berkain, manusia ini supaya bisa untuk berpakaian, ini kan juga bentuk daripada Lauhil Mahfud. Artinya manusia ini berusaha untuk memberikan pakaian itu. Paham ya? Lah, usaha dan ikhtiar itulah yang namanya Lauhil Mahfud. Kita berenang ke dalam samudra yang mana kita ini selalu berusaha dan selalu berikhtiar. Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah jika manusia ini mau berusaha dan berikhtiar. Ini namanya Lauhil Mahfud. Nah, kalau kita ini diem saja ada di rumah, tidak bekerja, tidak usaha dan sebagainya, mana mungkin kita ini bisa hidup. Lah, kehidupan kita ini yang berusaha dengan berbagai macam apapun, profesi orang siapapun itu, ini berdasarkan kita ini sebetulnya secara otomatis ini namanya Lauhil Mahfud. Yang mana kita ini usaha kita dan ikhtiar kita ini tidak akan pernah putus asa. Contohnya seperti jodoh Gus, ngapunten Gus. Itu kita sebenarnya harus menunggu atau mengejar sih Gus?
ya kita tetap berusaha. Mana mungkin kita ini misalkan jualan apa itu, berjualan ya, oh saya jualan ada di kamar saya aja. Misalkan kita apa itu kalau jualan kelontong ya, Nggih. nah, saya jualan di rumah saja. Kalau Allah memberikan rezeki ya nanti itu juga datang. Ini tidak bisa gitu. Iya, karena jodoh itu kan di Sama dengan jodoh. Tuhan. Iya, sama dengan jodoh. Kita jangan langsung kita ini dipasarkan kepada Allah. Semua memang semuanya itu dari Allah. Bahkan yang saat ini ada yang namanya daun jatuh yang saat ini ya. Itu adalah sudah ketentuan Tuhan, sudah kehendak Tuhan, Iya. yang mana itu sudah ada di zaman azali. Zaman azali ya. Zaman azali itu zaman yang mana itu belum ada manusia, juga belum ada nur. Allah ini sudah memberikan yaitu maklumat. Panjenengan saat ini didatangkan pada jam sekian dan saat ini menghadap ke saya ini. Allah ini sebelum terjadi sesuatu ini Allah sudah tahu, itu namanya di zaman azali. Jadi semuanya iya. sudah tercatat gitu ya. Sudah Gus, ya? tercatat ya. Makanya itu misalkan mau ada namanya musibah, mau ada bencana seperti itu ya. Kita sudah diberi tanda-tanda misalkan gitu itu. Nggih. Ya tetap bagaimana kalau itu kan namanya ajal atau yang namanya itu sudah kehendak Allah. Tidak bisa begitu. Makanya yang namanya Lauhil Mahfuz itu kita harus melawan takdirnya Allah, itu bisa dilawan. Maksudnya gimana Gus, melawan takdir itu? Ya kita rubah takdir itu. Bisa ya Gus? Bisa. Contohnya Gus? Nah, kita rubah dengan takdirnya Allah juga. Lawan takdir Allah itu dengan takdirnya Allah juga. Kalau Allah dulu menakdirkan bahwasanya atau maklumat ya, kalau jika hambaku berdoa kepadaku, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, akan kuperkenankan bagimu. Makanya kita harus berdoa. Jangan tinggalkan berdoa. Lah, kita berdoa ini sama dengan melawan takdirnya Allah. Kita misalkan kamu umur sekarang sudah 40. Iya. Misalkan begitu. Saya jodohkan umur 56 tahun atau 70 tahun misalkan gitu. Ya, kamu jangan mau dong seperti itu. Kalau bisa kita itu harus berikhtiar dan berdoa. Dan berdoa. Kok masih belum ya, kita berdoa terus. Itu namanya Lauhil Mahfuz. Kita berenang terus. Kita lawan takdir itu. Kita berdoa kepada Allah. Berarti pada hakikatnya itu Gusti Allah juga mengikuti juga keinginan kita Gus ya? Bukan mengikuti kita. Ini tasawuf, kita di dalam wilayah tasawuf kita bicara ini. Misalkan gini. Bagaimana orang ini sudah tahu kalau akan ditimpa musibah. Kita lawan takdirnya Allah ini dengan as-sadaqatu litaf'il bala. Sehingga Allah ini takdirnya yang tadi itu menjadikan sudah hambar, apa itu? Netralisir. Apa itu? Netralisir. Oh, sudah netral, ya. Sudah netral, agak baca gitu. Karena ini kan janjinya Allah. Paham ya? Janjinya Allah. Atau mungkin begini Gus, semuanya itu kan sudah ditakdirkan, sudah tercatat dari zaman azali Gus ya. Dan kita pengen merubahnya itu ya karena kehendak Allah juga. Makanya itu kita kembalikan kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Jadi misalnya kita misalnya berdoa gitu, yaitu karena kehendak Allah juga gitu. Kehendak Allah juga, namanya lillah. Makanya itu kalau kita bilang sudah kembali kepada Allah, ini harus kita ini berbicara kembali ini harus secara dalam. Secara dalam kita ngomong ini. Itu. Bukan untuk menggugat itu berarti. Menggugat Tuhan. Dalam tanda kutip. Nggih. Lah ngoten niku pripun, Gus? Ya, boleh kita itu ngomong. Gugat dengan takdirnya Allah juga. Itu. Karena Allah sudah janji. Karena di Al-Qur'an ini adalah absolut.
Absolut. Kalau Allah ngendika atau dawuh, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan ku perkenankan bagimu. Ya sudah, sama dengan kita bicara begini, buat malu Allah itu, kita permalukan Allah itu. Gitu. Dalam tanda kutip. Tanda kutip. Ya. Karena Allah di dalam Al-Quran sudah berkata, aku merasa malu jika hambaku berdoa dan diturunkan tangannya dengan keadaan hampa. Dipek sungkani, Mas. Ini Berarti bahas. kita pada hakikatnya itu bisa ya menggugat itu tadi. Itu Memaksa. bukan memaksa, bukan memaksa, karena Allah sendiri maklumat. Iya, karena apa sifat Rahman Rahimnya, kasih sayang itu. Sifat jalalnya Allah. Ini sifat jalal. Kalau sifat Rahman Rahimnya Allah itu kalau kita, memang sifat Rahman Rahimnya Allah ini sudah tidak terbatas lagi. Tetapi Allah kalau sudah murka, sabakat rahmati ghadabi. Jadi tidak ada sedikit pun kasih sayangku kepada hambaku jika memang hambaku ini adalah murka. Kemurkaan Allah itu hanya ada satu, Iya. berpaling kepada Allah. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Kasih sayang Allah maha mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertobat padanya. Rabbal baronya. Kayak ini universitas. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah. Ilang nyawane ing pungkasane, ora kesasar roh lan sukmane, den reksa Allah swarga panggone, woto mayite uga lawane, woto jasate uga ulese. Astagfirullah baroya, astagfirullah minal khataya sidni nafi'ah fikni salihah.